Shalom, selamat malam. Hari ini kita beribadah doa malam di rumah kita masing-masing. Kita tetap memuji Tuhan, kita tetap sukacita, kita bisa dengan kusyuk menyembah Tuhan. Kita bersyukur karena kita tidak kehilangan makna dari doa malam meskipun kita doa di tempat kita masing-masing. Oke. Nah, pada malam hari ini saya akan sharing firman Tuhan tentang melatih tubuh, ya. Melatih tubuh, ini tubuh rohani, saudara, ya. Melatih tubuh rohani. Kalau tubuh jasmani itu juga perlu kita latih, ya, kita berolahraga. Tapi ternyata rohani kita ini, saya katakan di 1 Korintus 9 ayat 20. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, ini peperangan terbesar dunia itu bukan di Irak atau di Iran bagi kita, karena kita tidak di sana, saudara. Peperangan terbesar di dunia itu ada di pikiran kita. Kenapa? Karena peperangan ini terus berlangsung sampai nanti kita meninggalkan tubuh kita. Nah, dikatakan ini, ya, orang yang tidak menguasai diri atau keadaan, ya, tidak bisa menguasai keadaan, ya. Saya ulangi, orang yang tidak bisa menguasai diri, dia akan kesulitan untuk menguasai keadaan. Dia akan kesulitan saat dia harus menguasai beberapa orang atau dia melawan kuasa iblis. Nah, kita menguasai diri sendiri dulu. Menguasai diri dari apa? Ya, dari diri kita dulu, ya. Apa sih yang ada kita yang itu menjadi yang harus diperangi, yang harus kita standby setiap saat, ya. Itu disebut menguasai keinginan, ya. Saya akan bacakan ayat di 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, keinginan, hasrat atau kerinduan, nafsu, ya, itu dari kata keinginan. Nah, ini di sini ada 3 hal yang kita mau belajar. Keinginan yang harus kita lawan, keinginan yang harus kita perangi, keinginan yang harus kita taklukkan, ya. Ingat, yang harus kita taklukkan. Apa pertama? 1, keinginan daging atau hidup duniawi. Keinginan daging itu sifat manusia lama, ya. Ini sifat-sifat lama kita ini ndak langsung serta-merta berubah, saudara. Kita tuh butuh waktu untuk ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama, ya, untuk kita bisa berubah, ya. Semenjak kita mengenal Yesus itu kita butuh waktu, tapi roh kita memang sudah dibarui. Sejak kita dibaptis, kita dikatakan hidup baru, kita memiliki roh yang baru, kita sudah lahir, ya. Tetapi pikiran kita ini masih pikiran yang kemarin, otak kita masih otak yang kemarin, badan kita masih badan yang kemarin sebelum kita dibaptis, sebelum kita lahir baru, ya. Karena pikiran yang kemarin tentunya pengaruh-pengaruh yang kemarin masih ada. Nah, termasuk keinginan daging. Keinginan daging ialah sifat manusia lama. Saya bacakan, ya, ini, yaitu kemampuan untuk melakukan hal-hal yang tidak disenangi Allah. Saya ulangi, ya. Keinginan daging itu adalah kemampuan, ya, untuk melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah. Jadi kita masih sanggup untuk berkata meleset perkataan kita. Kita masih bisa mengatakan hal-hal yang tidak benar, ya. Ini dari mulut dulu, ya, ini, ya. Terus kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Itu keinginan daging, ya. Itu sifat manusia lama.
itu harus dikuasai. Berikutnya keinginan apa? Keinginan mata. Mata itu jendela dari pikiran, saudara. Apa yang kita lihat itu yang kita pikirkan, betul? Ya. Coba sekarang ini saudara, baru konsentrasi mendengarkan renungan firman Tuhan malam hari ini. Tapi kalau mata saudara sambil nonton TV, maka pikiran Anda akan ke TV. Kalau saudara ya masih nonton YouTube, ya sekarang pikiran Anda masih ke YouTube. Kenapa? Karena matanya di situ. Mata itu adalah gerbang dari dunia untuk menuju daging kita. Jadi jaga mata kita, ya. Kesenangan-kesenangan yang sifatnya mental, estetis, ya, ini bahasa ininya ya, bahasa resminya gitu ya, saudara ya. Keinginan mata untuk nonton-nonton yang tidak benar, ya. Akses kita untuk ke sana sekarang lebih mudah. Nah, ini keinginan mata. Yang tadi pertama yang harus kita kuasai apa? Keinginan daging. Kedua, keinginan mata. Yang ketiga apa? Keangkuhan hidup. Ya, keangkuhan hidup itu saudara ngerti ya? Kecongkakan, kesombongan. Kesombongan itu bukan cuma pamer loh, saudara ya. Perhatikan, orang ini sukanya pamer, ini sombong. Ndak sesederhana itu kesombongan. Ya, kesombongan itu kita ndak bisa dinasehati, itu juga sombong. Ndak mau rendah hati, ndak bisa mendengar nasihat orang lain, ndak bisa mendengarkan nasihat firman Tuhan. Makanya orang sombong ndak bisa mendengar firman Tuhan, dan bagaimana dia bisa bertobat kalau dia tidak merendahkan hati? Ya, nah, kesombongan itu merasa lebih dari orang lain. Nah, merasa lebih itu tidak harus lebih. Merasa lebih cantik tidak harus cantik. Ya, merasa kaya juga tidak harus kaya. Yang penting saya merasa lebih kaya dari orang lain. Memandang rendah orang lain mungkin tidak vulgar, saudara, tetapi dengan meninggikan diri dari orang lain. Oh, orang lain tuh begini, orang itu tuh begini, berarti kita sedang ada di standar yang lebih tinggi. Sombong kita. Ya, ini adalah sombong ini ya. Sombong ini mula-mulanya apa ya? Yang seringkali melanda orang itu karena apa? Karena membandingkan diri dengan orang lain. Tidak boleh toh. Kita hidup hanya membandingkan diri kita dengan Yesus, karena kita akan dibentuk menjadi seperti Yesus. Kita tidak melihat orang lain, tapi kita memandang kepada Yesus. Supaya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, sudah 3 keinginan yang harus dikuasai ya untuk kita melatih tubuh kita. Apa, saudara? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, kalau gitu kenapa Tuhan menciptakan keinginan? Loh, ingin tuh boleh. Saudara yang belum punya suami, istri, ingin menikah, ya, yang belum SMA pengen kuliah, yang sudah berkeluarga, yang belum punya rumah ingin punya rumah. Itu hal yang betul-betul salah tidak. Tetapi yang tidak boleh adalah kita dikuasai oleh keinginan. Keinginan harus tetap ada dalam kuasa kita. Nah, ini saya baca ini ya, kenapa kok keinginan itu harus dibawa ke kita. Orang yang sabar, Amsal 16 ayat 32, saya baca. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang menguasai dirinya itu orang yang seperti seorang yang merebut kota, melebihi orang yang merebut kota. Siapa? Orang yang bisa menguasai dirinya.
Keinginan ada, tapi harus tetap dikuasai. Orang yang bisa menguasai dirinya, orang yang menang dalam pikirannya, dia adalah orang melebihi orang yang merebut kota. Ya, jika kita sudah menguasai diri, dikatakan sudah melebihi seorang pahlawan yang merebut kota. Nah, bagaimana kita menguasai diri? Nah, tadi yang ayat yang 27 dari ayat yang pertama ya, 1 Korintus tadi ya, 1 Korintus 9. Kita akan baca ya. Bagaimana kita menguasai diri? Di ayat 27 menunjukkan proses untuk menguasai diri. Itu apa? Aku melatih tubuhku seperti seorang atlet ya. Dia melatih tubuhnya dengan apa? Dari dalamnya dulu. Dia beri dirinya nutrisi yang baik, makanan ya, makanan terus menerus ya, supaya cukup energi untuk dia berlatih. Nah, demikian juga kita juga perlu makanan dulu ya. Orang yang makan itu orang yang hidup, tidak makan sebentar lagi mati ya. Nah, makanan kita itu apa ya? Selain makanan daging kita, kalau roh kita adalah makan firman Tuhan. Jadi bagaimana kita melatih tubuh rohani kita? Pertama, membaca dan mendengar firman Tuhan setiap hari. Itu buat apa? Persediaan makan rohani ya. Bagaimana kita pertama melatih tubuh? Membaca, mendengarkan firman. Terus yang berikutnya, tidak cuma membaca, makanan itu perlu dikunyah, tidak cuma disediakan. Makanan itu tidak cuma sampai di mulut saudara, enak gitu aja. Enggak, makanan itu harus meresap di dalam tubuh kita. Sari-sarinya tuh harus masuk. Caranya gimana? Caranya adalah merenungkan. Ini mencerna. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh anak-anak Tuhan ya. Itu merenungkan firman. Merenungkan firman Tuhan itu bisa kita lakukan di mana saja. Ya, dari yang tadi kita baca, dari yang tadi kita dengar, dari yang kemarin minggu kita dengar, kita renungkan ya. Kunyah, kita renungkan setiap hari. Itu akan menjadi bagian hidup kita. Berikutnya ya, bagaimana kita melatih tubuh? Yang pertama, makan ya firman Tuhan, membaca, mendengar, terus merenungkan. Yang ketiga, melakukan firman Tuhan setiap hari. Kenapa kita harus melakukan? Karena firman yang ada di dalam kita itu mendorong kita untuk melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita lakukan, maka otot-otot rohani kita ini semakin bertumbuh, berkembang ya. Mungkin pertama latihan jalan, iman kita masih jatuh bangun. Tapi bersyukurlah kalau engkau sudah bisa berdiri lagi meskipun jatuh bangun ya, karena engkau sedang melatih ototmu. Tapi jangan lupa makannya yang dua tadi, makan dan merenungkan firman Tuhan ya. Nah, berikutnya apa? Melakukan firman, latihan terus, dihidupi firmannya. Kalau firmannya bilang seperti ini ya dilakukan. Loh, kok susah ya? Oh, nggak boleh utang, ya wes nggak utang berani ya, misalnya kayak gitu. Kalau memang Tuhan sudah ngomong sama aku nggak utang ya, jalani aja ya. Kecuali kalau saudara hutang usaha, itu hal yang berbeda ya, bukan hal yang konsumtif ya. Tapi saudara pun juga bisa mengalami hal yang sama ya. Nah, terus gimana? Dengan otot rohani yang kuat, kita dijanjikan untuk bisa melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang pekerjaan rohani yang lebih besar. Dan terlebih kita finish strong di akhir pertandingan hidup kita. Jadi dikatakan tadi di ayat 27, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita finish strong. Tuhan Yesus memberkati, semangat, sukacita. Yuk kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Engkau sudah menolong kami, pimpin kami untuk kami boleh menguasai keinginan kami, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan bawa kami untuk kami melatih hidup kami, tubuh rohani kami, supaya tubuh rohani kuat dengan kami membaca firman, merenungkan, memasukkan di dalam hati kami, dan kemudian kami menghidupi setiap perkataan firman-Mu, dan kami menjadi finish strong. Kami bersyukur Tuhan buat setiap firman yang kami dengar. Kami bersyukur buat semuanya yang Engkau sedang kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.